Nah, kita juga kehadiran di sini ada teman-teman dari driver ojek online, mungkin boleh saya sapa salah satunya dengan Ibu siapa? Saya Sinta. Ibu Sinta. Nah, Ibu Sinta gimana nih pendapatnya soal tapera dipotong 3%? Menurut saya sih, saya pribadi nggak setuju. Mhm. Karena kita juga udah banyak potongan. Terus satu itu. Kedua, kenapa nggak bikin satu payung sekalian sama di BPJS gitu loh. Kan BPJS kan ada kecelakaan kerja, hari tua, tabungan hari tua kan ada kan. Kenapa nggak kemarin tuh ada program itu kenapa nggak dijalanin gitu seperti itu. Yang jelas-jelas kita udah mulai percaya sama BPJS. Kalau kata Pera gini kayaknya kita masih belum percaya gitu. Oke, harapannya mungkin ini kan sepertinya pemerintah sangat mantap akan melakukan atau memberlakukan ini di 2027. Itu kan baru program. Kenyataannya nanti kalau kayak saya umpamanya umur udah 45 tahun, 15 tahun ke depan saya umur berapa? Untuk pengajuan kredit ke banknya, saya bisa nggak umur segitu bisa ngajuin? Bisa Karena nggak ada dapat urut-urutnya rumah lagi. juga ya? Iya. Walaupun kita punya tabungan ya Ya. di Tapera gitu. Oke. Rohnya kita belum tahu gitu nantinya. Oke, baik. Terima kasih Ya. Ibu Sinta. Itu mungkin semoga ya didengar ya sama pemerintah, maksudnya menjadikan pertimbangan lah bahwa mungkin waktunya pas tidak nih Pak Sani. Ini kayaknya abis COVID masih berusaha membangun perekonomian kembali, belum pulih, bahkan mungkin sebagian karyawan belum ada kenaikan selama beberapa tahun gitu ya, kenaikan upah. Ini waktunya pas tidak sih sebenarnya pemerintah kemudian menerapkan ini? Ya sebetulnya pas atau tidak pas ini bukan cuma masalah waktu ya, tapi masalah prinsip tadi. Ya tadi yang Bu Sinta sampaikan tadi, kenapa terjadi intinya tuh duplikasi pembayaran gitu ya, yang sebetulnya ini sudah bisa mengambil dari manfaat layanan tambahan dari tunjangan jaminan hari tua yang kita iur melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini ada muncul satu kewajiban baru lagi. Jadi sebetulnya itu bukan masalah timing, tapi masalah prinsip ini. Prinsip bahwa untuk sistem jaminan sosial itu seharusnya itu di bawah satu payung kebijakan, sehingga tidak terjadi duplikasi dan sebagainya. Masalah yang MLT saat ini itu mungkin kurang berjalan dengan baik, ya itu harus diperbaiki, diefektifkan gitu ya. Kenapa kok itu kurang berjalan dengan baik? Mungkin sosialisasinya kurang, atau mungkin ini kan harus duduk bersama ya, khususnya dari BPJS TK, kemudian dari bank-bank pemerintah ya, khususnya BTN ya termasuk dari pemberi kerja ya yang diwakili oleh Apindo, Kadin, saya rasa, dan juga teman-teman dari Serikat Pekerja. Saya rasa ini masih ada waktu karena pemberlakuannya kan 2027 ya. Jadi kalau kita sih prinsip khususnya dari pihak swasta, ya kalau yang terkait dengan ASN, TNI, Polri dan sebagainya itu terserah pemerintah lah. Tapi kalau bagi yang kita-kita yang swasta dan yang mandiri, seperti teman-teman ojol dan sebagainya, ini kita berharap bahwa ini tidak menjadikan satu kewajiban. Jadi sukarela gitu aja. Dan yang tadi, yang program manfaat layanan tambahan yang ada di jaminan hari tua yang saat ini sudah diangsur, yang itu wajib, itu diperbaiki. Ya sehingga masalahnya selesai dari situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Sani. Kalau Bu Nining, ini kalau pemerintah masih jalan terus, nanti buruh gimana? Akan terus unjuk rasa sampai kemudian ini dicabut? Sebenarnya kita bersepakat dari berbagai macam organisasi serikat buruh gitu ya, mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut PP tersebut karena memang dalam situasi yang kemudian kita tahu dalam keprihatinan di mana rakyat tidak punya kepastian kerja, dampak dari sebuah kerja magang gitu ya, kontrak outsourcing, alidaya, bahkan PHK yang hari ini terjadi, termasuk juga tentang persoalan bagaimana pendapatan yang layak, ini kan menjadi problem. Memang betul negara harus memikirkan bagaimana perumahan yang layak, yang murah dan bisa dijangkau oleh rakyat, tapi kan dari berbagai macam kebijakan kita melihat seringkali mengabaikan suara-suara rakyat. Ini yang kemudian kita kritisi terhadap pemerintah. Jadi PP ini tidak memberikan manfaat terhadap rakyat, apalagi kaum buruh gitu ya.
janganlah memberikan sebuah ilusi yang kemudian seolah-olah tadi kalau kita lihat ada sebuah seorang ibu warga yang menyampaikan cita-citanya setelah menabung kira-kira langsung dapat rumah gitu ya. Kita punya pengalaman kaum buruh ketika mau mengakses perumahan KPR saja itu cukup rumit gitu ya, pengelolaan dan birokrasinya juga menjadi masalah bagi kaum buruh, apalagi dengan hari ini dengan upah yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan yang semakin mahal gitu ya, terus kemudian juga kebutuhan hidup sehari-hari khususnya kebutuhan pokok semakin melambung, upah kaum buruh semakin minim, tapi di sisi lain dipaksa menabung. Berbeda dengan kondisi negara-negara maju gitu ya, di luar yang mereka upahnya bisa untuk menabung, bisa untuk mencicil rumah. Tapi rakyat hari ini jangankan untuk mencicil rumah, untuk biaya hidup sehari-hari pun masih menjerit. Tadi para ojol sudah menyampaikan, harus diakui gitu ya, kita hidup di lingkungan masyarakat hari ini semua berteriak pendapatannya semakin minim, daya beli semakin rendah, pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan itu yang seharusnya dipikirkan oleh negara. Kalaupun problem anggaran, seharusnya ada solusi lain tentang pengetatan anggaran. Terus kemudian bagaimana proyek-proyek strategis yang tidak memberikan dampak kepentingan publik, ya seharusnya tidak harus menjadi prioritas gitu loh. Apakah ada solusi lain? Nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.